Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini saya akan membawakan makna Bukit Sion yang ke-39. Ya, sebelum itu mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu ya Allah Bapa, Allah Yesus Al-Kudus, Engkau sungguh baik memberikan kami Tuhan perlindungan, pemeliharaan Tuhan, keselamatan tubuh jiwa kami dipelihara sempurna dengan kuasa darah Umat Allah dan Yesus Kristus. Kau juga menolong kami, menghalau kami dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, guna-guna, roh maut dan maut, roh segala penyakit apapun termasuk roh COVID-19 dipatahkan kuasanya dengan darah Umat Allah Yesus Tuhan. Darah anak Umat Allah Yesus Kristus Tuhan terus membungkus kami sampai selama-lamanya. Kami mohon Tuhan Allah Roh Kudus memimpin kami Tuhan dalam pembahasan makna Bukit Sion yang ke-39. Allah Roh Kudus sebagai guru agung kami memberikan kami Tuhan pengajaran dan pengertian sehingga kami mengerti makna Bukit Sion yang ke-39. Biarlah kami berdoa Tuhan untuk urapan-Mu Tuhan, urapan yang baru dari tata-Mu yang tempat maha tinggi, tata kasih karunia-Mu mengurapi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini dan urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan isi firman-Mu makna Bukit Sion yang ke-39 Tuhan. Biarlah itu semua sesuai kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Ya, yang ke-39 makna Bukit Sion adalah Sion tempat kediaman mempelai Kristus. Saya ulangi, Sion adalah tempat kediaman mempelai Kristus. Mempelai Kristus. Ya, jadi mempelai Kristus siapa? Ya kita ya. Jadi kita berada di Bukit Sion ya. Tapi kita mau ada dua ayat ini kita buka. Yang pertama adalah Yesaya 62 1-5. Yesaya 62 1-5 ya, saya bacakan. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebesarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Amin. Jadi ini ayat yang sangat-sangat indah, di mana Allah sangat bergirang hati kepada kita ya. Dibilang begini, demikianlah Allahmu akan girang hati atas kita, atasmu. Bayangin Allah itu girang hati diibaratkan seperti seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Kita pengantin perempuan, gereja itu pengantin perempuan, seorang mempelai itu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu akan girang atas kita, girang hati itu. Allah kita tuh bergirang hati atas kita. Kenapa? Karena kita disebut yang berkenan kepadanya, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi luar biasa ya, Tuhan memberikan kita nama yang begitu indah, yang berkenan kepada Tuhan. Pengantin perempuan, kita pengantin perempuan. Mempelai itu melihat pengantin perempuan. Ya, girang hatinya tuh. Girang hatinya. Jadi girang hatinya ya. Ini sangat-sangat penting. Makanya kalau kita juga harusnya girang hati juga dong kepada Tuhan ya. Kita melihat Tuhan tuh girang hati, harusnya. Ya. Jadi kita ngadap Tuhan tuh bukan hanya sekedar minta untuk kebutuhan kita ya. Itu boleh, tapi kita harus girang hati ya. Ya, girang hati itu artinya apa? Kita mau terus mencari Tuhan, membangun hubungan, bersekutu terus, ya, intim, erat dengan Tuhan tuh dia girang hati. Kalau orang girang hati tuh selalu dikejar gitu loh. Apa-apa pikirannya itu terus. Ya, pikirannya maksudnya Tuhan terus girang hati. Sama Allah juga mikirnya ke kita terus gitu. Allah tuh mikirin kita, kapan nih
saya bisa datang untuk melihat kekasihku. Makanya kita bilang sama Tuhan itu, kegirangan hati kita itu sebagai apa? Yang disayangi. My lovely Father, my lovely Abba Father, my lovely Jesus Christ, my lovely Holy Spirit ya. Kesayangan loh kita kegirang hati nih. Indah ya firman ini ya, luar biasa ya. Mazmur 62 ini 1-5. Terutama ayat 5 ya, yang paling bagian B. Ya. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Waduh. Kalau Allah girang hati atas kita, berarti benar-benar Allah sangat-sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita. Kita juga mencintai Allah, sangat girang hati ya. Makanya kita bisa bilang my lovely, my lovely Abba Father, my lovely God, my lovely Jesus Christ, my lovely Holy Spirit ya. Kita harus panggil itu, panggilan-panggilan sayang kepada Tuhan Allah Bapa kita, Allah Yesus Kristus, Allah Kudus. Allah girang hati lu atas kita. Kalau mikirin Allah girang hati sama kita, betapa indahnya kita ini diciptakan, diampuni dosanya, diselamatkan. Betapa indahnya ya. Saya adu-adu ini tuh membayangkan betul luar biasa Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita loh. Ya, kalau kita ingat kasih mula-mula sama Tuhan, bisa air mata bisa turun, mata berkaca-kaca. Karena kita tuh dilayakkan, padahal kita siapa sih ya? Dulu manusia yang dulu ya jauh dari Tuhan ya. Ya, maksudnya dulu pernah bikin Tuhannya jadi apa ya? Ini kok jatuh bangun terus ya dalam dosa ya. Jadi Tuhannya jadi kok ini bertanya-tanya nih, kenapa nih kita nih jatuh bangun terus ya. Nah, tapi kita sekarang mendengarkan kabar baik ya, kita jangan jatuh bangun terus dalam dosa ya. Pertobatan tuh jadi jatuh bangun. Tapi kita harus bulatkan tetap hati kita untuk takut akan namamu ya. Kita tetap teguh karena Tuhan melihat kita tuh girang hati. Bayangin, ini firman ini hidup loh. Ini firman hidup. Allah melihat kita tuh girang hati atas kita. Allah melihat kita girang hati atas kita. Ya, kita satu lagi ayat di Wahyu 21 9-11. Wahyu 21 9-11 demikian. Yerusalem yang baru, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Nah, ini bicara tentang mempelai Kristus ya di Yerusalem baru ya. Jadi mempelai Kristus itu di Yerusalem baru. Tapi di sini Gunung Sion adalah puncak dari Yerusalem baru. Jadi puncak dari Yerusalem baru itu Gunung Sion ya. Jadi mempelai Kristus itu akan tinggal bersama Kristus di dalam Yerusalem baru. Dan orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus Kristus ada bersama di Gunung Sion ya. Jadi kita benar-benar memaknai bahwa Tuhan itu benar-benar girang hati atas kita. Kalau Tuhan girang hati atas kita, janganlah kita berbuat dosa lagi. Hidup kudus, hidup menyenangkan hati Dia, menyenangkan hati Tuhan ya. Hidup tidak kompromi lagi sama dunia, tidak kompromi sama daging ya. Jangan kompromi dunia. Dunia itu tidak bagus, daging juga tidak bagus ya. Kita harus hidup kudus, itu yang bagus ya. Dan jangan berbuat dosa lagi ya. Yuk kita 1 dalam 2. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami bersyukur atas firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau, ya Allahku, Allah kami semua, Engkau melihat kami dengan girang hati atas kami ya Tuhan. Kami juga mau girang hati karenamu Tuhan. Betapa baik yang Kau menyelamatkan kami dari segala
panah api jahat yang ingin mematikan kami dipatahkan kuasa dengan darah Allah Yesus Tuhan. Segala roh-roh santet guna-guna, roh tenung sihir, tenung tumbal dipatahkan kuasa dengan darah Allah Yesus Tuhan. Roh-roh juga kematian dipatahkan kuasa dengan darah Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati Tuhan Bapak Ibu yang menyaksikan program ini. Kami berdoa Tuhan urapan dari Roh Kudus mengurapi mereka sehingga mereka juga menjadi girang hati karena Tuhan. Dan berikan kami juga tidur nyenyak, bangunkan besok pagi dengan tubuh dikesegarkan jam pagi atau jam pagi untuk saat teduh. Dan kami terus mengundang Allah Roh Kudus memimpin kami dalam tidur Tuhan. Dalam tidurnya kami memimpin menguasai alam sadar dan bawah sadar kami. Segala roh jahat, roh kematian mendadak, roh dunia, roh mati, roh segala setan, santet, sihir, tunuang, guna-guna kematian, roh kuasa gelap, hancur kuasa dengan roh Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Besok saksikan makna Bukit Sion yang ke-40. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.